Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa tazawwanu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita ungkapkan nilai syukur itu dengan beribadah dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga dalam setiap kehidupan kita merupakan representatif dari kesyukuran kita pada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW karena telah memberikan kepada kita risalah an-nubuwah, sehingga warna kehidupan kita telah dibenderangi terang benderang oleh nubuwah beliau, sehingga dalam kehidupan kita ketika kita membangun peradaban yang dari merupakan kehidupan yang gulita, kehidupan yang gelap dengan bermacam kejahatan yang di dalamnya, berubah menjadi penataan masyarakat, juga kehidupan yang berbahagia, baik untuk batiniah kita maupun zahiriah kita. Salam juga kita aturkan pada seluruh ulama, pada seluruh mujahidin yang telah menegakkan Islam dengan perangkat keilmuan dan juga dengan senjatanya, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan iman pada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang mulia, di dalam kesempatan ini saya diamanahkan untuk pada pekan yang keempat kita akan mempelajari sirah nabawiyah, hikmah yang ada di dalamnya, sehingga kita mengurai setiap napas kehidupan beliau penuh dengan mutiara. Setiap agenda dan sebuah babakan kehidupan beliau merupakan berlian yang sangat bernilai, sehingga patut untuk kita pelajari, kita lestarikan, dan kita ambil hikmah yang ada di dalamnya sebagai parameter kita dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kajian kita di malam ini saya akan menyampaikan, kemarin kita sudah mengetahui berbagai macam peristiwa sirah yang sudah saya sampaikan. Maka pada saat malam ini saya mencoba untuk melihat efek dan juga perkembangan dan pengaruh sirah nabawiyah dalam perkembangan global, terutama kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita di era modern ini. Apakah masih relevankah? Masih bisa kita ambil konsep kehidupan yang telah beliau sampaikan dan telah ditata dalam kehidupan yang nyata? Apakah konsep itu masih relevansinya dengan kehidupan modern kita? Hadirin yang mulia, kalau kita lihat bermacam literatur, buku, penulis dan sebagainya, bahkan kalau kita tanya kalau Bapak, mungkin sekarang ada perkembangan namanya ChatGPT ChatGPT itu adalah robot di mana ia bisa mengungkapkan bermacam hal karena telah dibekali oleh otak buatan AI, otak buatan, sehingga setiap pertanyaan,
Setiap ungkapan, frase dan sebagainya dijawab dengan gemilang. Ya. Ada orang yang bertanya, siapakah orang yang paling berpengaruh sampai saat ini? Ya, maka ChatGPT yang begitu jenius, yang kejeniusannya mungkin 300.000 kali lipat dari orang yang paling jenius di dunia, ya, dia menjawab. Ya, yang ketiga, ya, nomor 3 itu adalah Nabi Isa. Ya, nomor 3 adalah Nabi Isa. Karena memang momentum beliau sebagai seorang nabi dan rasul, ya, kemudian menjadi sebuah lembaga keagamaan yang diubah menjadi, tetapi pengaruhnya sampai era modern ini masih terasa, ya, masih terasa. Bahkan kalau kita lihat bendera-bendera di negara-negara barat itu ya yang merupakan palang gitu ya, banyak dari mulai Swiss, kemudian juga Inggris dan sebagainya. Yang kedua adalah Isaac Newton. Dia adalah seorang tokoh yang mempengaruhi peradaban dan perkembangan teknologi. Tapi kita nggak membahas keduanya. Tapi kemudian ketika nomor 1 itu, maka ChatGPT menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nomor wahid, orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu ini menjadi menarik, ya, di manakah letak kejeniusan beliau, ya, efektivitas sirah di dalam era modern ini. Ya, mari kita nikmati, ya, efektivitas yang kemudian kita komparasi dengan kehidupan kita di era modern, terutama di negara barat yang dikatakan adalah negara-negara yang paling maju. Kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan, ya, kalau kita bedah dari sisi dimensi kehidupan kita, ya, Iptek Polsek Hankamnas, ya, Hankamnas, dari mulai ilmu, teknologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ya, kita bedah dari dimensi kehidupan kita, ya, sehingga pengaruh itu sangat luar biasa. Yang pertama mungkin ilmu. Ilmu dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW berbagai macam hal itu memang sangat, ya, sangat mendorong selalu setiap muslim itu menuntut ilmu. Bahkan pada saat seluruh sahabat Nabi itu berperang, ya, keluar dari kota Madinah, ya, atas perintah Al-Quran, tidak boleh, harus ada sekelompok orang yang terus belajar ilmu, ya, terus belajar ilmu. Ya, kemudian juga kalau kita lihat, ya, di dalam perkembangan, ya, tulis baca, walaupun beliau adalah buta huruf, ya, saya sudah menyampaikan bagaimana pola pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Ya, membaca adalah suatu hal yang diharuskan. Bahkan salah satu kebijakan beliau, setiap orang musyrik yang tertawan, dia akan bebas dari tawanan ketika ia bisa mengajarkan membaca bagi sahabat Nabi yang ummi, yang buta huruf. Ya, yang buta huruf. Ya, ini sangat, jadi dari awal sirah, ya, perkembangan membaca, ya, literatur dan sebagainya merupakan perkembangan yang memang sudah menjadi kebijakan garis Rasulullah SAW lewat pendidikan. Nah, di dalam perkembangan pada saat puncak peradaban Islam, misalkan, ya, saya komparasi, misalkan pada saat puncak peradaban Islam itu mungkin diukur dari Abbasiyah, ya, Kekhalifan Abbasiyah, ya, Kekhalifan Abbasiyah itu puncak peradabannya ada pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, ya, Sultan Harun ar-Rasyid. Pada zaman Sultan Harun ar-Rasyid, para khalifah dan juga pejabat negara sudah memakai jam tangan, ya. Jam tangan yang kita sering pakai itu sudah diproduksi oleh, ya, zaman keemasan di Abbasiyah, ya. Sehingga teknologi jam tangan itu sudah dilalui gitu, ya. Ya.
Kalau terkenal jam tangan kita sekarang itu Swiss, ya itu cuma efek ya, efek dari tingkat ya kehebatan ya masyarakat Muslim yang mengagungkan ya, bukan mengagung, maksudnya sangat memperhatikan waktu sampai jam tangan itu dipakai. Pada saat Sultan memakai jam tangan, tetapi raja besar di Eropa, ya, di negeri Prancis saat itu, Karl Martel, ya, itu baru mencoba menulis namanya, ya, mencoba menulis namanya, ya, membaca baca tulis baru dimulai oleh raja paling besar di Eropa pada saat itu. Sehingga kalau kita lihat di abad pertengahan, ya, di mana kemudian ada sebuah pemerintahan, ya, Nizamul Mulk misalkan di Abbasiyah di kota Baghdad, itu ada Universitas Nizamul Mulk. Salah satunya adalah orang yang terkenal pada zaman itu adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian masa dia sebagai rektor, dia sampai ya memerintahkan untuk menerjemahkan semua aliran filsafat manusia pada saat itu. Dari mulai Yunani, Helenisme sampai India, Persia dan sebagainya harus ya diterjemahkan di dalam pemikiran kaum muslimin. Sehingga Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, juga mungkin Ibnu Rus itu sangat terkenal. Bapak yang berbahagia, ya. Nah, di dalam masalah ini kalau kita lihat tidak saja tulis baca, tapi juga sampai bidang kedokteran, bedah tulang dan sebagainya itu dipelajari. Ya. Kitab yang paling terkenal At-Tib lil Ibn Sina, ya, kitab yang sangat terkenal, itu merupakan kitab rujukan sampai era modern kita. Ya, zaman sekarang kalau belajar kedokteran, ya, salah satu manuskrip paling kuno yang harus dibaca itu adalah At-Tib li Ibn Sina, ya. Nah, kitab medicine, ya, kitab kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina, ya, berbahagia. Kemudian matematika, trigonometri, kemudian aljabar, semuanya merupakan karya-karya ulama Islam. Nah, ini perbedaannya, Pak. Kalau zaman kita sekarang mungkin kalau namanya ustadz, ya, ulama itu cenderung dia hanya bidang tertentu, misalkan dia belajar mengajari tafsir, fikih dan sebagainya, ya, ya. Zaman kita sekarang ustadz atau ulama fokus di kitab tertentu, ya, keilmuan agama aja. Tapi di zaman dulu yang namanya ulama, ia juga seorang ahli biologi, ahli matematika, ahli bedah, ahli kesehatan, ya. Misalkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, walaupun dia seorang ulama besar, tapi dia juga menulis kitab kitab yang namanya Tib fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab obat-obatan pada masa Nabi, ya. Kitabnya itu sangat terkenal, ya. Zaman Nabi, bagaimana Nabi mengobati orang, ya, masa beliau itu sudah dimulai, gitu, ya. Sehingga praktis zaman Nabi tidak ada dokter. Kalaupun ada dokter, dokter bingung, nggak ada yang sakit, nggak ada yang sakit. Nah, itu kalau kita lihat meniti dari ilmu pengetahuan, ya. Kemudian kita beranjak pada politik. Apa peran beliau di daerah di masa-masa konsep politik di era modern ini? Ya, di zaman Nabi, ya, politik itu menyatu. Beliau seorang hakim, beliau juga, ya, seorang, ya, legislatif, tetapi beliau juga eksekutif. Jadi tiga peran politik, ya, pembagian bidang politik itu diambil semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama kita Ibnu Taimiyah menggelari pemerintahan Nabi itu yang disebut al-hukma an-nubuwah, ya, pemerintahan kenabian, ya. Setelah beliau disebut pemerintahan khalifah, ya.
kekhalifahan, Khalifah Ar-Rasyidin, ya, kekhalifahan yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas. Rasyidin itu adalah orang-orang yang cerdas, baik secara intelektual, ya, maupun spiritual, maupun emosional, ya. Kecerdasan, hal yang luar biasa pada masa-masa Khalifah Ar-Rasyidin. Di zaman Umar, ya, bidang yudikatif itu sudah diubah. Beliau memberikan atau membuat kebijakan sendiri. Hakim itu tidak dipegang oleh khalifah. Ada seorang qadhi, ya, seorang qadhi, seorang hakim yang memutuskan setiap perkara-perkara yang ada di masyarakat pada masa Umar bin Khattab, ya, pada zaman Umar bin Khattab. Itu artinya mulai diubah, tetapi tidak mengalami prinsip, ya. Nah, di zaman kekhalifahan Umar dan Utsman, pemerintahan itu dipilih secara perwakilan, ya. Bahkan pada zaman Umar sudah terbunuh, maksudnya sudah tertusuk sebelum meninggal, belum memberi wasiat 6 orang kandidat pengganti beliau, ya. Ketika anaknya diminta, Abdullah bin Umar, apakah tidak engkau masuk? Tidak. 6 orang ini termasuk, akhirnya aklamasi, ya, masyarakat Muslim memilih Utsman bin Affan. Itu artinya bahwa di zaman Umar demokrasi sudah mulai tumbuh, ya. Jadi demokrasi paling tua itu pada saat Umar memutuskan 6 kandidat pengganti beliau sebagai seorang khalifah yang diputuskan, ya, oleh alul aqdi wal ahli, ya, kelompok orang-orang cerdas, ya, atau mungkin majelis syuro pada zaman itu, untuk memilih siapa yang terbaik, ya, dengan berbagai macam hal yang ada pada saat itu, sehingga Utsman bin Affan dipilih menjadi pengganti beliau, ya. Dia artinya fungsi-fungsi politik itu sudah dimulai, ya, pada zaman Nabi, diteruskan oleh kekhalifahan Khalifah Ar-Rasyidin, ya, diteruskan sampai Imam Ali, ya. Karena setelah Imam Ali, pemerintah itu bersifat kerajaan, ya, bersifat kerajaan turun temurun. Tetapi politik garis besar, ya, yang telah dicanangkan oleh Rasulullah, ya, dan itu sangat relevan dengan kita. Kemudian pemerintahan, ya, pemerintahan pada saat zaman Nabi bukan bersifat militeristik, ya, fasis atau pemerintahan otoriter, ya. Tapi Nabi memberikan teladan bagaimana pemerintahan dijalankan secara musyawarah, ya. Setiap ada kondisi yang genting, maka dilakukanlah musyawarah, ya. Seluruh sahabat Nabi ikut. Misalkan pada saat perang Badar, pada saat perang Uhud juga diputuskan bahwa peperangan harus di luar kota, di bukit perbukitan Uhud. Itu merupakan aklamasi dari sebuah, ya, musyawarah, ya, mencari mufakat bagaimana menghadapi musuh, ya. Jadi bidang politik termasuk pemerintahan di sana merupakan pemerintahan yang kuat, ya, yang berdasarkan civilization, pemerintahan yang didasarkan atas aktivitas sipil, ya, dan memberikan sebuah pemerintahan yang memang bahkan sampai orang-orang di luar pun, misalkan, ya, sekarang ini di Denmark itu ketika zaman sekarang, ketika ditanya sistem hukum manakah yang paling baik yang harus diterapkan di negara Denmark, ternyata masyarakat Denmark itu justru memilih, ya, hukum Islam, syariat Islam yang memang relevan pada zaman sekarang ini, kata, ya. Begitu juga kita lihat misalkan tokoh-tokoh nasional kita, walaupun negara kita adalah Pancasila, kita tidak menerapkan hukum Islam, tapi contohnya, ya, mungkin saya sebut nama, ya, Pak Gerung itu mengatakan keadilan Islam, ya, sebenarnya lebih relevan diterapkan daripada, ya,
hukum yang telah dicetuskan pada masa pemerintahan yang terdahulu. Ya. Setelah politik kita bicara ekonomi. Ya. Apa peran Nabi ya yang sangat besar? Ya. Ada dua kutub di era modern kita yang namanya ekonomi berbasis ribawi, ya. Dan itu dicetuskan ya oleh pialang-pialang ekonomi dari Yahudi. Yahudi menciptakan pasar ya yang berdasarkan ribawi, ya, karena mereka adalah orang-orang yang pandai dan penguasaan harta untuk mempertahankan hartanya dan melakukan kezaliman terhadap manusia, maka diterapkanlah ekonomi secara ribawi. Akan tetapi Rasulullah ya dari awal itu ekonomi dibangun bukan berdasarkan ribawi, tapi dibangun berdasarkan keadilan sosial, ya, keadilan sosial. Artinya distribusi ekonomi itu pada zaman Nabi ya tidak boleh beredar pada orang-orang yang kaya, yang disebut zaman sekarang monopoli, ya, monopoli, oligarki dan sebagainya, tidak boleh. Harus berbasis ya yang namanya berbasis pemerataan, ya, kesempatan yang sama, ya. Bapak yang berbahagia pada zaman Nabi ya, para bisnismen itu ya itu merata, ya, sebagian besar pada Nabi sebelum wafat ya kekayaan negara yang dikuasai oleh Rasulullah SAW itu ya di samping memang mempunyai kekayaan negara, tapi juga beliau menciptakan model ya bisnismen yang sukses, misalkan Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, bahkan tokoh-tokoh bisnis, ya, Utsman bin Affan yang sekarang pun ya kebunnya masih menghasilkan ya kebun yang produktif dan terus masuk dalam rekening Utsman bin Affan walaupun beliau sudah wafat, tapi terus bergulir sampai sekarang jadi wakaf di kerajaan Arab Saudi, ya, karena dibangun oleh sebuah basis yang merupakan pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, sehingga di dalam konsep kita ada konsep zakat, ada konsep infak, ada konsep yang namanya yang namanya wakaf. Semuanya itu merupakan bagaimana cara agar ekonomi itu bisa merata. Bahkan ketika seorang itu yang kaya sekali, harta itu harus dibagi dengan konsep namanya warisan, ya, warisan ya kepada anak-anaknya. Ya, nggak boleh di zaman Nabi itu ada anak kalau bapaknya kaya, anaknya miskin, nggak boleh. Ya, ada seorang sahabat Nabi, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, aku mempunyai anak angkat yang aku sayangi. Bolehkah aku berikan harta ini untuk dia? Tidak ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lebih baik engkau berikan harta kepada anakmu menjadi orang kaya daripada engkau tinggalkan dalam posisi meminta-minta. Ya, posisi meminta-minta. Nah, lebih baik kau berikan kepada anakmu. Kalaupun kau memang harus juga memberikan pada anak angkatmu, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya, itu kebijakan Nabi. Itu artinya bahwa pemerataan ekonomi itu ya kebijakan paling utama pada masa Nabi. Nah, saya tertarik dengan konsepnya Muhammad Yusuf ya dari Bangladesh yang mendapatkan anugerah Nobel ya di bidang ekonomi. Salah satunya adalah harta yang bergulir. Ya, dengan harta bergulir itu kalau dia dikelola oleh negara dengan baik, dia akan menciptakan ekonomi yang merata tanpa harus disentuh oleh perbankan yang ribawi. Ya, contoh kalau di kita nih, kalau di kita mengalam ya, kalau di suku kita nih mungkin orang Madura tuh ya. Orang Madura itu kan ngumpulin ya, ngumpulin harta, mungkin di zaman kita anggapnya arisan ya,
arisan tapi nggak sedikit, 10 juta. Kalau ada 10 orang ada 100 juta. Nah saat itulah ya modelnya bukan dikocok tapi dilelang. Siapa yang mau mengambil dana ini ya untuk digunakan untuk dagangnya dia, ya, menggulirkan ekonomi, ya gitu. Jadi kalau harta itu merupakan konsep Nabi sampai kemudian diterapkan oleh seorang ya, pakar ekonomi di Bangladesh yang sekarang menjadi perdana menteri kalau nggak salah ya, namanya Muhammad Yusuf ya. Nah, beliau itu sampai mengentaskan kemiskinan pada tingkat tertentu. Ya, jadi di zaman Nabi dengan konsep zakat kita, wakaf, infak dan sedekah, kemudian baitul mal wa tanwil, kemudian juga mengakui hak-hak individu ya, sehingga individu banyak menjadi orang-orang yang kaya ya, distribusi kekuasaan ekonomi begitu besar menopang ekonomi negara pada saat itu ya. Bahkan Nabi nih melarang adanya pajak. Di zaman Nabi pajak itu suatu hal yang dibenci. Ya zaman sekarang kan nanti pemerintahan pajak nama 1% PPN. Sekarang lagi ribut lagi nama jadi 12% PPN-nya. Ya. Sedikit banyak ini karena pajak ini akan memberatkan rakyat. Salah satu agenda besar Presiden Amerika, bacaan yang wajib kalau menjadi presiden sekarang Trump misalkan, ya. Walaupun dulu sebelumnya pernah ya jadi presiden Amerika, dia wajib membaca kitab yang namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ada satu kebijakan negara, pertimbangan parameter negara maju atau tidaknya jika suatu negara ya menurut Ibnu Khaldun, karena dia membedah filosofi sejarah bagaimana jatuh bangunnya bangsa-bangsa ya, bangsa yang terpuruk itu dan akan musnah ketika pajaknya itu terlalu tinggi dan memberatkan masyarakatnya. Dia akan menjadi tegak kuat sepanjang pajak itu makin minimal, makin gak ada. Masalah ya. Contoh yang paling jelas pajak yang tidak pernah ada itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Bapak tahu Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab. Pada masa beliau, walaupun dia 3,5 tahun melakukan pemerintahan, tapi ya, pajak nggak boleh ada di negara. Kemudian siapapun orang yang butuh dana tanggungan kerajaan, ya, saking begitunya sapotnya kerajaan untuk rakyatnya, sampai rakyatnya itu benar-benar pada zaman beliau orang-orang yang kaya. Banyak orang kaya pada saat itu menjajakan, ya, tanpa apa ya? Kalau zaman dulu ada orang jualan lontong, ya, kue, kemudian dia menawarkan. Pada zaman itu banyak orang kaya yang membawa emas, kemudian ditawarkan, siapa yang mau emas zakat saya? Masya Allah, ya. Zakatnya dia berupa emas, itu dijajakan, siapa yang mau ngambil? Masya Allah, ya. Itu begitu sangat kayanya, sampai emas ada dijajakan, ditawarkan kepada orang, tapi orang nggak pada mau karena memang udah cukup, ya, sudah cukup. Nah, itu mau berbahagia. Jadi artinya ya, ketika konsep Islam diterapkan, dia akan sangat mapan. Itu pada saat kemarin terjadi krisis misalkan, ya, semua orang gulung tikar, ada COVID semua gulung tikar gitu kan. Tapi ekonomi yang berbasis Islam tidak pernah gulung tikar, karena dia ketika proyek-proyek itu dilaksanakan didasarkan analisis untung ruginya seperti apa, risikonya seperti apa, dari awal sudah diketahui dulu gitu ya, bukan berdasarkan riba gitu, bunga ya. Jadi ya, ukurannya adalah riba. Negara yang sekarang telah meninggalkan riba, Turki, kemudian juga
Brunei ya dalam meninggalkan riba, dan faktanya Turki merupakan negara yang paling mapan sekarang di Eropa ya, punya kekuatan militer nomor dua ya di Eropa, bahkan nomor dua karena pertamanya Amerika, nomor dua Turki. Jadi secara ekonomi ya, kita lebih mapan. Kemudian kita bicara tentang setelah ekonomi, sosial ya, sosial. Nah, di dalam Islam keluarga itu sangat dihargai ya. Orang menjadi takwa ya, orang menjadi orang yang pandai, orang yang saleh itu berangkat dari keluarga. Nanti turunkan satu surat penting untuk mengurus keluarga muslim, surat An-Nisa ya, sehingga kebersamaan lewat keluarga itu lebih penting. Kenapa? Karena faktanya keluarga itu tidak bisa dihapus dalam hukum Islam, walaupun dia sudah mati, walaupun dia nanti di akhirat, keluarga itu terus ya menerus menjadi hal ya yang terikat. Nggak pernah di zaman nanti ketika di mahsyar Allah bertanya ya, anakmu dan sebagainya mengenai tanggung jawabmu, masih terus ya. Bahkan Al-Quran mengatakan alhaqna zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami akan kumpulkan di surga nanti ya bersama dengan anak dan keturunannya ya, didasarkan amalnya masing-masing dan tidak satupun satu dengan yang lain dikurangi ya dengan pengumpulan keluarga. Jadi keluarga sangat ya. Tapi sekarang kalau kita lihat di dunia barat, orang menikah nggak mau ya kan, lebih penting karirnya ya. Bahkan negara maju kayak Jepang ya, saking nggak mau nikahnya ya, perkembangan demografinya tuh minus, bukan bertambah, berkurang orang-orang Jepang tuh ya. Sehingga kalau ada yang mau menikah itu dikasih uang gitu ya. Makanya kalau masih jomblo nih remaja ya, ke Jepang udah pasti dikasih ya. Ya, memang caranya begitu. Terutama yang mahasiswa pintar itu dikasih pekerjaan di Jepang biar jadi negara Jepang, nikah dengan orang Jepang dan sebagainya. Ya. Bahkan ada yang senang dengan sendiri ya, tidurnya dengan anjing, Masya Allah ya, tidurnya dengan kucingnya kan gitu ya, zaman era modern sekarang ya, sampai-sampai dia memberi warisan ya kepada anjingnya. Ada itu dalam berapa saya lihat, Masya Allah. Ada satu wawancara ya, anti Muslim ya di Inggris ya, sangat marah karena perkembangan Islam di Inggris begitu maju, sampai mengatakan bahwa remaja-remaja putri Inggris itu nikah dengan orang Muslim dengan cara-cara tertentu ya, sehingga mengubah demografi ya, dikecam oleh orang ini. Tapi pada saat wawancara ya, seorang Muslim menjawab, bukankah dalam peradaban Anda lebih sayang kepada binatang, pada anjing Anda daripada pada remaja putri Anda kan gitu. Kemudian Anda ditinggalkan, laki-laki suka dengan yang laki-laki, perempuan suka dengan yang perempuan ya. Nah, ini kehebatannya. Bahkan menurut ramalan ChatGPT di tahun 2070 dunia ini ya, jumlah populasi muslim akan nomor 1 dibanding dengan populasi berdasarkan agama yang lain ya. Negara-negara yang mayoritas Kristen itu perkembangan demografinya yang terbesarnya justru hanya di Afrika, bukan di Eropa. Di Eropa sudah suka laki dengan yang laki, nggak ada perkembangannya ya. Di Jepang ya, di Cina dibatasi, tapi di dalam Pew Research, seorang riset global ya, bahwa rata-rata kaum muslimin itu mempunyai anak 3, paling kecil 3. Sehingga dalam perkembangannya di tahun 2070
demografi Muslim akan lebih banyak, ya, lebih banyak dibanding demografinya di luar Muslim, ya. Kalau sekarang mungkin Nasrani lebih banyak ya secara global, tapi tahun 2070 dengan adanya perpindahan agama, dengan perkembangan keluarga dan sebagainya, dia akan lebih maju, ya. Dia akan lebih besar, ya. Nah, itu perkembangan. Nah, kemudian kita lanjut pada bidang hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia. Apa yang berbahagia? Hak asasi manusia itu pertama kali dicetuskan ya lewat sebuah deklarasi itu justru di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dekret yang paling tua yang pernah dilakukan oleh orang-orang Barat terkait dengan humanisme dan hak asasi manusia itu di tahun 1514 ya oleh kerajaan Inggris. Ya, di kerajaan Inggris mengadopsi ya hak asasi manusia ya, dalam suatu piagam. Ya, kemudian juga berkembang ya menjadi gerakan yang masif sampai menggelorakan revolusi Prancis, gitu kan? Kemudianlah kebebasan, demokrasi menjadi gaung ya orang-orang Prancis. Ya, kemudian tahun 17 sekian juga Amerika merdeka dari Inggris. Itu pun terinspirasi dari revolusinya Perancis, ya. Tetapi Bapak yang berbahagia, ya, perkembangan humanisme dan juga kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat ya dan pikiran itu justru dimulai pada saat Nabi melakukan sebuah perjanjian, ya, perjanjian antar warga di Madinah, ya, yang disebut Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah adalah piagam pertama yang membahas tentang ya kebebasan masyarakat, bebas memilih agama apapun, bebas melakukan hubungan sosial apapun, bebas melakukan pertahanan masing-masing individu dan juga kelompok. Akan tetapi ketika ada musuh di luar Madinah yang menyerang, seluruh elemen masyarakat itu berkumpul menjadi sebuah milisi yang bersama-sama menghadapi para penyerang, ya. Ini bukti bahwa dalam Islam, Islam merupakan kali pertama berbicara tentang hak asasi manusia. Kalau era modern, ya, hak asasi manusia itu didirikan atau dicetuskan lewat Piagam PBB tahun 1948. Sangat jauh, ya, sangat jauh. Ya, jadi PBB itu muncul karena ada Piagam PBB. Ya, maka muncullah organisasi PBB. Dan Piagam PBB itu didasarkan sebuah konvensi Wina karena Perang Dunia Kedua. Setelah terjadi kehancuran itu, terjadilah konvensi Wina. Apa yang berbahagia? Dan konvensi Wina itu di dalam perang diatur tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, ya, tidak boleh membunuh ya tokoh agama, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, ya. Akan tetapi kalau kita lihat, ya, perangan di Perang Dunia Kedua, bahkan kalau kita lihat sekarang di Gaza, yang berbahagia terjadi genosida, ya, terjadi pembantaian massal, ya. Sehingga ICC itu kan sampai mengeluarkan perintah menangkap ya pemimpin Israel, Netanyahu dan Yoav Gallant, ya, berbahagia, ya. Mudah-mudahan ada negara yang menangkapnya, yang kalau bisa dihukum mati, ya. Sebagaimana Slobodan Milosevic, ya, seorang jenderal dari Serbia yang membantai umat Islam, ya, di ya di Balkan, berbahagia, ya. Ya, bukan berbahagia. Di dalam Islam, Nabi telah mengajarkan bagaimana seni dan etika berperang, ya kan? Pada saat mau menyerang, ya, datang dengan tata krama yang baik-baik, ya, datang kepada rajanya, kepada tua kabilahnya, ya,
ada 3 hal yang disampaikan. Apakah Anda mau menerima Islam, mengakui kekuasaan Islam, menguasai kekuasaan dakwah, kekuasaan para khalifah Rasyidin, kekuasaan Nabi? Kalau mereka menyatakan siap, saya tunduk padu pada kekuasaan Islam, maka pada saat itu tidak terjadi peperangan. Yang ada adalah membayar jizyah, ya, membayar jizyah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ketika ia masuk Islam, baik, kami akan masuk Islam, ya sudah, maka Allah dan Rasulnya harus memelihara, ya, harta dan darahnya. Ini yang ketiga, kalau menolak masuk Islam dan juga melakukan perdamaian dan menjadi ahlu zimmah, ahlu zimmi, maka yang ketiga baru terjadi pertempuran. Dalam pertempuran pun Nabi melarang untuk membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh tokoh agama, ya, dan menjelek-jelekan Tuhan mereka. Tidak boleh. Semua, ya, menjadi elemen dalam konvensi Wina yang kita kenal di era modern ini. Yang itu sudah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bidang hukum. Di dalam hukum, ya, ada prinsip yang terkenal, ya. Bahkan hadirin, ya, kalau kita lihat semacam universitas yang bergengsi terkait dengan hukum itu kan Harvard University, ya kan? Harvard University itu, yang berbahagia, pada saat pintu gerbangnya di fakultas hukumnya itu ada tulisan Al-Quran. Jadi fakultas hukum Harvard University yang merupakan universitas bergengsi bidang hukum dunia, ya, hakim-hakim, jaksa, ya, dari Den Haag, ya, Mahkamah Internasional, itu rata-rata Harvard, jebolan Harvard University. Salah satu tulisan, ya, yang ditulis dalam pintu gerbangnya Universitas Harvard itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Itu ayat dipajang sedemikian besar untuk dibaca setiap aktivis dan mahasiswa yang belajar di Harvard, dalam Fakultas Hukum Harvard University. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang kaum yang bersaksi, yang mengedepankan hukum dan keadilan. Jangan sampai sekali-kali kalian, kecenderungan kalian kepada satu kaum, kalian tidak melakukan keadilan. Adilah kalian, dan itu merupakan sikap mendekatkan pada ketakwaan, dan bertakwalah pada Allah. Sungguhnya Allah mengabarkan apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi di sini Allah ta'adilu, ya, idilu, berbuat adillah. Di dalam Islam ada prinsip Islam yang diadopsi sampai sekarang, equality for law, ya, dan law enforcement. Equality for law dan law enforcement, yang maknanya adalah persamaan di hadapan hukum, ya, persamaan di bidang hukum, dan mengedepankan, ya, hukum menjadi tegak di dalam setiap sisi kehidupan, ya. Jadi, dan negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan Nabi dari awal, misalkan pada saat Jumat, sholat Jumat pertama, ya, di Masjid Kuba, beliau mengedepankan, ya, walaupun pada saat itu kan beliau belum menegakkan kekuasaan, tapi prinsip hukum sudah dicetuskan pada saat itu. Artinya beliau visioner dalam bidang hukum, ya, di mana, ya, setiap tindak
yang menyebabkan ya, orang bersalah di dalam hukum itu harus bertanggung jawab, tidak boleh tidak boleh diwakilkan kepada siapapun ya. Nah, dalam law enforcement, Bapak yang berbahagia, sampai Nabi mengatakan jikalau Fatimah anakku bersalah, dia mencuri, la aqta ayada, saya akan potong tangannya ya. Bahkan beliau mengatakan ya, yang menyebabkan kejatuhan ya, negara-negara dan kerajaan-kerajaan terdahulu, karena pada saat rakyatnya bersalah langsung dihukum berat, tapi pada saat pemimpinnya bersalah dimaafkan ya. Itu artinya tumpul di atas, tajam di bawah ya. Nah, di dalam Islam itu tidak boleh. Law enforcement ya, law enforcement ya, dan itu sudah diterapkan oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman kita law enforcement jadi satu hal yang memprihatinkan, karena bukan law enforcement, yang ada adalah hukum itu menjadi alat politik ya. Jadi alat politik ya, tidak sama di mata hukum ya. Kasus yang terbaru misalkan ada orang yang dibidik ya, kemudian dituntut, sementara orang-orang yang melakukan kebijakan sama sesudahnya tidak dibidik misalkan ya. Ini merupakan bukan law enforcement, bukan equality for law ya, kesamaan di dalam hukum. Dalam Islam harus sama ya. Jadi kalau Bapak yang berbahagia, karena sudah menjelang Isya ya, kalau begitu besarnya pengaruh beliau sampai-sampai ya pakar-pakar barat sepakat ya bahwa Rasulullah adalah nomor wahid di dalam pengaruh ya, di dalam leadership ya, di dalam hal-hal yang lainnya. Mungkin pada saat pertemuan kita di bulan depan saya akan bicara tentang bagaimana leadership Nabi, apa pilar-pilarnya, dan apa yang pernah dilakukan Nabi, sehingga menjadi hal yang sangat menginspirasi kita di era modern ini untuk selalu ya selawat kepada beliau, mengimani beliau, mencintai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Kalau nggak ada, karena memang sudah Isya ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.